Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wendy. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman, yaitu membuat kalkulator operator menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama saya akan menjalankan kode programnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan kode programnya. Baik, langsung saja saya akan menjalankan kode programnya. Nah, muncul opsi daftar menu. Untuk daftar menunya sendiri itu ada yang pertama operator aritmatika, yang kedua ada perbandingan, yang ketiga ada penugasan, lalu yang keempat logika boolean, lalu ada opsi keluar. Saya akan mencoba yang pertama dulu, aritmatika. Nah, untuk aritmatika ada operatornya itu sendiri ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi atau modulo. Saya akan mencoba yang pertama dulu, penjumlahan. Saya masukkan angka pertama 10, lalu dan 10 lagi. Nah, hasil penjumlahan dari angka 10 ditambah 10 itu 20. Lalu yang kedua ada pengurangan. Untuk programnya sendiri itu akan keluar sendiri otomatis ke daftar menu lagi. Jadi saya akan mencoba yang pertama operator aritmatika, lalu pilih pengurangan. Misal 20 dikurangi 10 hasilnya 10. Lalu perkalian nomor 3, misal 10 dikali 2 hasilnya 20. Lalu ada pembagian, misal 10 dibagi 2 hasilnya 5. Lalu yang terakhir ada sisa bagi atau modulo 5, misal 10 di modulo 2 hasilnya 0 karena habis gitu, gak ada sisanya. Lalu yang kedua ada operator perbandingan. Ini untuk membandingkan angka yang pertama dan kedua. Kita akan coba yang pertama dulu, sama dengan misal 12. Apakah sama dengan 12? Maka hasilnya benar. Lalu yang kedua ada operator lebih besar. Is 2. Apakah 12 lebih besar dari 10? Maka hasilnya benar. Hasil perbandingan apakah 12 lebih besar dari 10 adalah benar. Lalu yang ketiga ada lebih kecil. Lebih kecil 12 lebih kecil dari 20, 30. Ya, benar hasilnya. Lalu yang keempat ada operator lebih besar atau sama dengan 4, 12. Apakah lebih besar atau sama dengan 12? Maka hasilnya benar. Yang kelima ada lebih kecil atau sama dengan, ini sama dibalik, cuman bedanya dibalik. 2 lebih kecil atau sama dengan tuh nomor 5. Apakah 12 lebih kecil atau sama dengan 12? Maka hasilnya juga benar, 12. Lalu yang terakhir ada tidak sama dengan. Untuk tidak sama dengan ini membalikan nilai, misal saya memasukkan angka 12, kan 12 itu sama dengan 12 ya. Nah, untuk operator tidak sama dengan ini akan dibalikan nilainya, maka hasilnya salah. Karena operator tidak sama dengan itu karena 12 itu sama dengan angka 12. Lanjut untuk yang ketiga ada operator penugasan. Saya coba yang pertama dulu. Nah, angka awal ini coba aja dulu. Mau tambah berapa? Misal mau ditambah 5. Nah, hasilnya 25. Lalu ada muncul menu mau coba lagi. Nah, untuk angka awal itu sendiri, ini kan saya memasukkan angka 20. Mau ditambah berapa? Saya memasukkan angka 5, hasilnya 5. Lalu saya akan mau coba lagi via. Nah, di sini yang ditambah itu yang bukan yang 20 ini, jadi hasilnya langsung ditambah. Misal mau ditambah 5 lagi deh. 5
hasilnya 30. Begitu juga seterusnya, misal mau tambah lagi hasilnya 40. Nah, begitu saya mengklik end, nilai 40 ini akan otomatis hilang. Saya coba lagi pengisian dan pengurangan. Nah, karena angka yang tadi misal 40 ini hilang, otomatis saya harus buat lagi misal 20, mau dikurang berapa. Nah, ketika saya memilih misal 1, 2, 3 antara pengisian, penambahan, pengurangan, perkalian, akan otomatis misal di sini mau dikurang berapa. Ketika saya memilih yang pertama penambahan, maka otomatis akan mau ditambah berapa. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Jadi untuk mau dikurang berapa, misalnya mau dikurang 5, misalnya 15, mau coba lagi, kurang 5 lagi, maka hasil 10, check in, 5 lagi. Nah, lanjut ke perkalian 3, masuk angka awal misal 5, mau dikali berapa, misal mau dikali 2, 5 dikali 2 sama dengan 10, coba lagi. Nah, mau dikali berapa itu juga sama, yang dikalikan itu bukan angka 5 nya tetapi angka 10, hasil dari perkalian angka 2, angka 5 sama 2. Ya 10 mau dikali 2 deh, hasilnya 20. Udah, lanjut ke pembagian nomor 4. Masukkan angka awal misal 10, mau dibagi berapa, misal mau dibagi 2, misalnya 5. Coba lagi, 5 dibagi berapa, misal bagi 2 deh, 2,5. Langsung ke pengisian dan modulo, bisa bagi itu sama penugasan nomor 5, misal 10, jangan deh 20 deh, mau modulo berapa, modulo 2, hasilnya 0 karena 20 itu diambil 2, jadi sisanya nggak ada habis. Yan aja. Lanjut ke operator selanjutnya, logika, betul, logika boolean. Untuk logika boolean ini saya membuatnya diibaratkan registrasi akun atau login akun misal, karena saya memilihnya n, maka harus nilai yang dibandingkan itu sama, harus benar. Masukkan nama, maka di sini saya di programnya boolean tuh mana ya, boolean. Nah, nama dan passwordnya itu harus sama kayak ini, misal nama Wendy. Jadi ini tuh ibaratnya kayak kalau misalnya database Wendy, ya passwordnya 123. Nah, karena operator n itu harus benar dua-duanya, maka karena ini nama dan passwordnya itu sama dengan yang ini, maka berhasil masuk. Dan kita akan coba yang pertama tapi dengan password tidak salah. Nama Wendy, saya passwordnya 97. Nah, gagal masuk. Saya akan mencoba yang kedua, or 4, 2. Nah, untuk or ini kan kalau salah satunya benar, maka tetap bisa masuk. Nah, untuk di sini saya pakainya yang ini, Wendy, namanya sama Wendy tapi passwordnya beda. So, Wendy, tapi ya passwordnya misal salah, maka akan tetap masuk karena Wendy itu sudah ada namanya di sini betul, maka ada output berhasil masuk dengan mode darurat. Lalu yang terakhir ada negasi atau not, yaitu membalikan nilai. Masukkan nama, karena di sini
ibaratkan saya ngeband akun yaitu dengan nama Asep. Nah, ketika saya memasukkan nama Asep, kita passwordnya 123. Nah, otomatis akun Asep terblokir karena melakukan pelanggaran. Dan juga di sini saya menambahkan misal yang keempat, 4 yang ketiga, masukkan nama Wendy, Wendy, lalu passwordnya benar. Nah, ini kan saya memilih negasi meskipun saya memasukkan nama bukan selain Asep, misal Wendy dengan passwordnya benar, maka akan otomatis masuk ke dengan akun utama. Baik, yang terakhir, keluar. Nah, untuk keluar sendiri itu tinggal pilih angka 0, lalu ada notifikasi, terima kasih sudah berkunjung. Baik, yang selanjutnya untuk programnya segitu dulu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang programnya. Nah, baik, yang pertama ada print. Di sini untuk yang tadi untuk menampilkan ke bagian yang pertama untuk kalkulator. Nah, ini untuk kode program yang pertama ini untuk menampilkan yang ini. Lalu ada fungsi, di mana fungsi ini menjalankan fungsi ini untuk menjalankan operator aritmatika. Ini adalah nama fungsinya itu sendiri. Lalu di sini ada disebut dengan parameter. Parameternya sendiri itu ada ada operator ada operator apa tadi tuh, nama fungsi parameter pilihan itu masuk ketika di sini nih ada pilih menu. Nah, untuk pilih menu ini masuk ke parameter pilihan. Nah, sama untuk parameter yang selanjutnya angka 1, angka 2 ini ngambil dari inputan angka 1 yang ini. Lalu masuk ke pilihan, jika pilihan 1 yaitu operator penjumlahan, maka return itu untuk mengembalikan nilai dari hasil penjumlahan ini dari fungsi itu sendiri. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Ada juga perbandingan, sama kayak operator aritmatika, ada parameter pilihan untuk menentukan pilihan user, lalu memasukkan angka pertama dan angka kedua sama. Jika hasilnya benar, maka saya perbandingan sama dengan benar. Lalu yang selanjutnya ada fungsi penugasan, sama juga pilihan angka penugasan. Lalu yang fungsi boolean sama. Nah, sudah saya jelaskan juga tadi, ibaratnya saya punya akun lah, ingin login ke akun, ada dengan mode akun dengan password, nama username benar, lalu mode darurat. Misal login untuk logika OR dan ini untuk logika N. Lalu yang akun banned ini untuk logika boolean not. Nah, ini ada pengecekan data. Jika user memilih angka 1 yaitu masuk ke tadi, ini masih masuk ke logika boolean. Salah. Langsung saja ini.
di sini saya membuat variabel dengan value true untuk membuat pengulangan itu secara terus-menerus. Maka tadi programnya itu berjalan terus-menerus, tidak saya jalanin ulang. Saya akan coba satu 10 tambah 2 11 tuh programnya akan otomatis berjalan lagi. Nah, di sini saya menambahkan validasi juga bila mana user menginputkan selain dari 0 kan 0 untuk keluar, 1 adalah opsi pilihan itu sendiri. Nah, misal jika user mengeklikkan misal tidak ada di menu ya 98, maaf menu tidak tersedia. Nah, maka muncul output ini. Bukan ini nih. Tadi itu. Nah, yang ini. Maaf, menu tidak tersedia, pilih Y untuk melanjutkan atau N untuk keluar. Nah, di sini juga bila user yang salah lagi misal oke. Nah, langsung akan muncul kesalahan input karena perintah sistemnya tuh Y atau N, bukan oke. Saya harus jalan ulang. Nah, langsung muncul output yang ini kita. Yang ini. Nah, ketika user mengeklik misalnya Y, maka akan muncul output yaitu kan langsung ulangi true, jadi diulang lagi menunya tuh. Misal saya coba 1 1 1 1 bukan salah Y. Nah, dari sini mau coba lagi Y. Nah, langsung ke pilih menu lagi. Bila mengerti memasukkan angka N, angka huruf N, bukan itu, yang ini. Nah, terima kasih telah berkunjung. Nah, ini juga sama, pilih menu untuk memilih menu operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini akan masuk ke fungsi aritmatika. Nah, ini operator aritmatika masuk ke yang ini, bukan yang tadi. Nah, pilihan aritmatika kan satu bisa milih satu di pilihan tuh. Nah, di sini juga saya menambahkan validasi apakah menu operator aritmatika yang dipilih user apakah tersedia atau tidak. Saya akan coba. Misal saya pilih menu. Nah, misal saya tidak memilih 90. Nah, maaf, operator tidak tersedia. Lanjut. Nah, untuk yang lainnya juga sama, validasi apa tersedia atau tidak, maaf sama. Lanjut ke sebelah mana ya. Nah, ini ulangi true untuk operator penugasan. Jika ulangi 2 true itu untuk membuat, nah yang ini bisa user yang tadi mau menugaskan lagi mau ditambah berapa. Nah, itu di sini saya membuat variabel aksi diisi dengan menu operator yang ini itu 23. Itu saya coba deh yang penugasan tuh nomor 2 nomor 3 penugasan 1. Nah, tanggal 20 tambah berapa, tambah 6. Coba lagi. Nah, yang ini jadi si nilainya tuh enggak hilang, jadi terus diperbarui.
coba lagi. Nah, di sini it tambah lagi y akan otomatis terulang lagi sampai user mengklik end. Nah, hmm, nah di sini juga akan ada output. Misal saya tadi memasukkan selain dari y dan n juga sama. Nah, satu misal 1 misal salah. Salah. Oke. Kita input, sistem kembali ke menu utama. Nah, jadi sama ada validasi, harusnya validasi. Jika user memilih operator yang tersedia akan muncul ini. Lalu yang ketiga boolean kecil. Boolean itu sama ya kayak yang tadi, kayak di atas. Virtual boolean satu sama username, misalkan nama share akun. Nah, mungkin segitu dulu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.